saya Tenro Olivia NPM 37 dan teman saya Yusmi Nuraini NPM 1 dan Yuri Setiawan NPM 39. Kami di sini akan menjelaskan tentang konsep kepemimpinan dan perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan yang ditinjau dari etimologi. Yang pertama, kata dasar pimpin atau lead, berarti bimbing atau tuntun. Yang di dalamnya ada dua pihak, yang dipimpin dan yang mimpin. Awalan menjadi pemimpin atau leader, yang berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, akhiran menjadi pimpinan atau orang yang mengepalai, dan dilengkapi awalan menjadi kepemimpinan atau leadership, yang berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama. Apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah proses saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi. Apa itu pemimpin? Pemimpin adalah orang yang mendorong atau menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Karakteristik seorang manajer. Yang pertama, seorang administrator. Yang kedua, seorang peniru. Yang ketiga, tugas mempertahankan organisasi. Yang keempat, berfokus pada sistem dan struktur. Yang kelima, mengandalkan pengawasan. Yang keenam, wawasan jangka pendek. Yang ketujuh, bertanya bagaimana dan kapan. Yang ke-8, melihat bottom line. Yang ke-9, menerima dan mempertahankan status quo. Yang ke-10, melakukan sesuatu dengan benar atau does things right. Apa perbedaan manajer dan manajemen? Manajer adalah orang yang memikirkan dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan manajemen adalah upaya untuk mencapai tujuan menggunakan tenaga orang lain. Karakteristik seorang pemimpin. Yang pertama, seorang inovator. Yang kedua, seorang yang kreatif dan original. Yang ketiga, tugas mengembangkan organisasi. Yang keempat, berfokus pada orang. Yang kelima, menginspirasi kepercayaan dan komitmen. Yang keenam, wawasan jangka panjang. Yang ketujuh, bertanya apa dan mengapa. Yang ke-8, melihat horizon. Yang ke-9, menentang status quo dan memberi perubahan. Yang ke-10, melakukan sesuatu yang benar atau does the right things. Ada 3 pandangan yang kita dapatkan antara kepemimpinan dan manajer. Yang pertama, manajemen dan kepemimpinan seringkali dipertukarkan dan disamakan satu dengan yang lainnya, walaupun keduanya berbeda. Seorang pemimpin kadang menjadi seorang manajer, tetapi manajer kadang tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, kepemimpinan dapat ditempatkan sebagai salah satu fungsi manajemen. Manajemen tanpa kepemimpinan hanya akan menjadikan organisasi bersifat mekanistis dan kaku. Yang ketiga, kepemimpinan tanpa manajemen akan menjadi organisasi yang tidak efektif dan kehilangan arah. Keduanya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain. Kata manajer kadang diartikan sebagai seseorang yang banyak melakukan kontrol daripada memfasilitasi, penuh dengan birokrasi daripada kesederhanaan, bertingkah seperti seorang gubernur daripada seorang fasilitator atau akselerator. Manajemen didefinisikan sebagai pencapaian tujuan organisasi dengan cara tindakan yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.
Fungsi tradisional manajemen antara lain pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan. Peran pemimpin berikut adalah peran-peran pemimpin. Monitor. Pemimpin dapat mencari dan menerima informasi, mengamati, dan melaporkan mempertahankan kontak personal. Desimator. Menyebarkan informasi kepada anggota organisasi, mengirim memo dan laporan, dan membuat kontak telepon. Spokesperson, yaitu memberikan informasi kepada pihak luar melalui pidato, laporan berkala, dan memo. Figurehead, yaitu melakukan tugas seremonial dan tugas simbolik seperti menandatangani dokumen dan menerima tamu. Pemimpin, yaitu mengarahkan dan memotivasi bawahan, melatih, memberikan bimbingan dan komunikasi. Liaison manager, yaitu mempertahankan hubungan informasi baik keluar maupun ke dalam organisasi menggunakan surat, telepon, dan pertemuan. Entrepreneur, yaitu mengembangkan proyek baru, ide baru, dan mengembangkan organisasi. Pembagi sumber daya, yaitu memberikan sumber daya berupa keuntungan organisasi kepada yang berhak, menetapkan pendanaan, jadwal, dan menetapkan prioritas. Pengendali masalah, yaitu mengambil tindakan korektif dan pemecahan masalah dalam keadaan krisis. Negosiator, yaitu mewakili organisasi dalam negosiasi, seperti kontrak-kontrak, kerjasama, pembelian barang, dan penetapan keuangan. Perbedaan antara kepemimpinan dan manajer. Berikut ini adalah perbedaan antara kepemimpinan dan manajer. Yang pertama yaitu arah dan tujuan. Manajemen lebih berfokus pada menciptakan rencana, jadwal, tujuan yang khusus, serta mengalokasikan sumber daya, mengarahkan fokusnya pada hasil jangka pendek. Sedangkan kepemimpinan berfokus pada mewujudkan visi ke depan bagi organisasi, mengembangkan strategi ke depan. Lebih banyak memandang pada horizon yang luas dan menekankan pada hasil jangka panjang. Yang kedua, tugas dan kewajiban. Kepemimpinan yaitu lebih menekankan bagaimana mengkomunikasikan visi dan mengembangkan budaya yang dimiliki bersama. Manajer pengelompokan dan memisahkan orang dengan kemampuan khususnya melalui spesialisasi. Sedangkan manajemen mengorganisasikan sebuah struktur untuk mencapai rencana kerja, mengisi struktur dengan orang yang cakap, mengembangkan kebijakan dan sistem untuk mengarahkan karyawan, dan memonitor proses penerapan rencana. Kewajiban seorang pemimpin yaitu menghilangkan sekat, sehingga setiap orang memahami apa yang dikerjakan orang lain. Pemimpin berfokus pada bagaimana mengembangkan, memberdayakan orang-orang sehingga mereka benar optimal dalam bekerja. Sedangkan manajemen yaitu lebih banyak mengontrol dan mengarahkan. Yang ketiga yaitu hubungan dan interaksi. Kepemimpinan berfokus pada bagaimana memotivasi dan memberikan inspirasi bagi orang-orang dan mendasarkan diri pada pengaruh. Sedangkan manajemen berfokus pada objek, mesin, dan laporan yang digunakan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan mendasarkan diri pada wewenang formal dan kekuasaan yang lebih banyak menggunakan paksaan dan hukuman. Yang keempat yaitu kualitas personal. Kepemimpinan mempunyai kualitas personal halus yang agak sulit dilihat, tetapi sangat berpengaruh. Kualitas ini termasuk antusiasme, integritas, keberanian, dan kemanusiaan. Sedangkan manajemen menciptakan jarak emosional, menuntut pemenuhan kebutuhan sepihak, dan mendasarkan pada kekuasaan jabatan. Yang terakhir yaitu hasil yang diinginkan. Kepemimpinan menekankan pada perubahan, selalu menentang status quo, dan memikirkan kesejahteraan anggota organisasi. Sedangkan manajemen mempertahankan status quo, stabilitas, dan keteraturan dan efisiensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang teori dasar kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Ini Rahma NP4.
rekan saya Firdausyah Ismi NPM 34 dan Nur Hidayah NPM 63. Konsep kepemimpinan. Teori munculnya kepemimpinan yaitu berdasarkan teori genetisnya atau keturunan, leader are born and not made, bahwa pemimpin itu tidak dapat diciptakan, tetapi muncul bakat-bakat alamiahnya yang luar biasa dari lahir. Seseorang yang ditakdirkan menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi apapun. Berdasarkan teori sosial, leader are born and not made, pemimpin harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, dan tidak dilahirkan begitu saja, di mana setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui pendidikan dan disiapkan serta didorong oleh kemauannya sendiri. Teori ekologis, seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Sifat dasar kepemimpinan. Hal-hal yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama yaitu memotivasi diri, yang kedua kemampuan berbicara di muka umum, yang ketiga pemahaman teknik atau alat kendali mutu, yang keempat kemampuan memecahkan masalah dengan sistem, yang kelima transfer pengetahuan kepada bawahan, yang keenam motivasi bawahan, dan sebagainya. Gaya kepemimpinan yang efektif yaitu ada 5. Yang pertama birokrat, yang kedua developer, yang ketiga benevolent autocrat, yang keempat eksekutif, dan yang kelima demokratik. Birokrat yaitu patuh pada aturan, loyal, memelihara situasi dan kondisi. Sedangkan developer menciptakan kerjasama dan percaya pada orang lain. Yang ketiga yaitu benevolent autocrat, mampu memotivasi orang, belajar dari pengalaman, mudah mencapai hasil, dan paham metode atau aturan kerja. Yang keempat yaitu eksekutif, berorientasi masa depan, memotivasi dan meningkatkan partisipasi bawahan. Yang kelima demokratik, yaitu kebersamaan loyalitas dan tanggung jawab. Gaya kepemimpinan yang tidak efektif, yaitu ada 4, deserter, missionary, autocrat, dan compromiser. Deserter yaitu di mana pemimpin tidak hanya meningkatkan orientasi tugas karyawannya, tetapi berusaha meningkatkan orientasi hubungan antara karyawan dengan pemimpin. Yang kedua yaitu missionary. Pemimpin cenderung kurang tertarik dengan menjalin hubungan dengan karyawan, tetapi pemimpin lebih mengutamakan melaksanakan tugas dengan efektif. Sedangkan autokrat yaitu pemimpin lebih mengutamakan sudut pandangnya sendiri. Yang keempat yaitu compromiser, yaitu pemimpin yang kurang menekankan orientasi tugas, namun hal ini bukan berarti pemimpin tersebut tidak memberikan tugas kepada bawahannya. Ciri-ciri pemimpin yang efektif berdasarkan teori sifat. 1. Pengetahuan luas. 2. Sehat jasmani dan rohani. 3. Energi. 4. Kemampuan mengendalikan emosi. 5. Kemampuan analisa yang tinggi. 6. Memiliki antusiasme yang tinggi. 7. Objektivitas memperlakukan bawahan. 8. Persuasif dan edukatif, serta dan seterusnya. Model atau gaya kepemimpinan ada 4, yaitu otoriter, laissez-faire, demokratis, dan situasional. Untuk otoriter sendiri ialah gaya pemimpin yang autokritik, artinya sangat memaksa dan mendesak kekuasaannya kepada bawahan. Yang selanjutnya laissez-faire, ialah pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahan. Selanjutnya demokratis, merupakan pemimpin yang bersikap lebih melihat pada situasinya, kapan harus bersikap, memaksa, dan kapan harus moderat, serta pada situasi apa pemimpin harus memberikan kebebasan kepada bawahan. Dan yang terakhir ialah situasional, merupakan pemimpin yang bersikap tengah antara memaksakan kehendak dan memberi kelonggaran kepada bawahan. Ciri-ciri gaya kepemimpinan otoriter. 1. Tanpa musyawarah. 2. Tidak mau menerima saran dari bawahan. 3. Mementingkan diri sendiri dan kelompok. 4. Slotima memberikan tugas mendadak. 6. Cenderung menyukai bawahan ABS atau asal bersuka. 7. Memaksa kehendak. 8. Setiap keputusan tidak dapat dibantah, dan seterusnya. Ciri-ciri gaya kepemimpinan laissez-faire. 1. Pemimpin bersikap pasif. 2. Semua target diberikan kepada bawahan. 3. Tidak tegas. 4. Kurang memperhatikan kekurangan dan kelebihan bawahan. 5. Percaya kepada bawahan. 6. Pelaksanaan pekerjaan tidak terkendali. 7. Mudah dibohongi bawahan. 8. Pemimpin kurang kreatif, dan seterusnya.
Ciri gaya kepemimpinan demokratis. 1. Pendapat terfokus pada hasil musyawarah. 2. Tenggang rasa. 3. Memberikan kesempatan mengembangkan karir bawahan. 4. Selalu menerima kritik dari bawahan. 5. Menciptakan suasana kekeluargaan. 6. Mengetahui kekurangan dan kelebihan bawahan. 7. Komunikatif dengan bawahan. 8. Partisipatif dengan bawahan, dan seterusnya. Ciri gaya kepemimpinan situasional. 1. Supel atau luwes. 2. Berwawasan luas. 3. Mudah menyesuaikan dengan lingkungan. 4. Mampu menggerakkan bawahan. 5. Bersikap tegas pada saat tertentu. 6. Berprinsip dan konsisten terhadap suatu masalah. 7. Mempunyai tujuan yang jelas. 8. Bersikap terbuka, dan seterusnya. Sumber daya kekuatan kepemimpinan. Ada 3 sumber daya kekuatan kepemimpinan, yaitu 1. Kekuatan pribadi, 2. Kekuatan peran, dan 3. Kekuatan pengetahuan. Dalam hal ini, kekuatan pribadi memiliki 50 persentase, kekuatan peran memiliki 15 persentase, dan kekuatan pengetahuan memiliki 35 persentase. Kepemimpinan Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang Mahapati dari kerajaan Majapahit. Dalam sejarah Indonesia menjadi inspirasi bagi para pendiri bangsa untuk bisa menyatukan kembali Nusantara ke dalam satu sumpah pemuda yang terinspirasi dari Sumpah Palapa Gajah Mada, yaitu saya baru akan berhenti berpuasa makan kelapa jikalau Nusantara taklukkan di bawah kekuasaan Majapahit, akhirnya menjadi negara yang berdaulat, yaitu Indonesia. Pemikirannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Pati Gajah Mada dapat disejajarkan dengan para ahli filsafat Yunani kuno seperti Herodotus, Aristoteles, Sokrates, Plato, dan lain sebagainya. Menurut Gajah Mada, hanya ada 2 pilihan, yaitu sebagai pemimpin atau orang yang dipimpin. 18. Ilmu kepemimpinan Gajah Mada. Yang pertama, Wijaya, yaitu pemimpin harus mempunyai jiwa yang tenang, sabar, dan bijaksana. Yang kedua, Mantriwira, yaitu pemimpin harus berani membela dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, Natanguan, yaitu pemimpin harus mendapat kepercayaan dari bawahan dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan tersebut. Yang keempat, Satya Bhakti Prabu, yaitu pemimpin harus memiliki loyalitas kepada kepentingan yang lebih tinggi dan bertindak dengan penuh kesetiaan demi nusa dan bangsa. Yang kelima, Wakmiwa, yaitu pemimpin harus mempunyai kemampuan mengutarakan pendapatnya. Yang keenam, Wicaksanaya, yaitu pemimpin harus pandai mengatur strategi dan siasat. Yang ketujuh, Sarjawa Upasama, yaitu pemimpin harus rendah hati, tidak boleh sombong. Yang kedelapan, Dhirosaha, yaitu pemimpin harus rajin dan tekun bekerja. Yang kesembilan, Tansatresna, yaitu pemimpin tidak boleh memihak terhadap salah satu golongan. Yang kesepuluh, Masihi Samasta Buwana, yaitu pemimpin harus mencintai alam semesta. Yang ke-11, Si Samasta Buwana, yaitu pemimpin harus dicintai segenap lapisan masyarakat, dan sebaliknya pemimpin harus mencintai rakyatnya. Yang ke-12, Negara Gineng Praticna, yaitu pemimpin harus mementingkan negara daripada mementingkan pribadinya. Yang ke-13, Dibya Cita, yaitu pemimpin harus lapang dada dan menerima pendapat orang lain. Yang ke-14, Sumantri, yaitu pemimpin harus tegas, jujur, bersih, dan berwibawa. Yang ke-15 yaitu Nayaken Musuh, yaitu pemimpin harus dapat menguasai musuh-musuhnya, baik yang datang dari luar ataupun dalam. Yang ke-16 Ambek Pramaart, yaitu pemimpin harus pandai menentukan prioritas untuk kesejahteraan. Yang ke-17 Waspada Purwaarta, yaitu pemimpin harus selalu waspada dan mengintrospeksi diri untuk melakukan perbaikan. Yang ke-18 Prasaja, pemimpin harus hidup sederhana, tidak boleh berfoya-foya. Gajah Mada juga mengamalkan ajaran dari Prabu Arjuna Sarbabu.
Pancatiting Darmaning Prabu atau 5 kewajiban sang pemimpin. Yang pertama, Handayani Hanyakara Purana, yaitu pemimpin harus memberikan dorongan dan motivasi. Yang kedua, Madhya Hanyakara Bawa, yaitu pemimpin harus mengambil keputusan dengan bermusyawarah. Yang ketiga, Ngarso Hanyakara Bawa, yaitu pemimpin sebagai panutan bagi bawahannya. Yang keempat, Nirbawa Wikara, yaitu pemimpin tidak harus menggunakan kekuatan namun menggunakan pendekatan pikiran. Yang kelima, Ngarsadana Upaya, yaitu pemimpin harus mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, bahkan jiwanya untuk kesejahteraan. Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh dan pelopor pendidikan yang mendirikan sekolah taman siswa pada tahun 1922. 3 prinsip dasar kepemimpinan Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Ing ngarsa sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Pemimpin harus menjadi contoh bagi anak buahnya. Yang kedua, ing madya mangun karsa, artinya di tengah membangun kehendak atau niat, pemimpin harus berjuang bersama anak buahnya. Yang ketiga, tuturi handayani, artinya dari belakang memberikan dorongan. Ada saatnya pemimpin membiarkan anak buahnya melakukan sendiri. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.